Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam sehat. Kami dari UPT Puskesmas Serupa Indah Kabupaten Waikanan. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai edukasi penyakit tidak menular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk datang ke Posyandu PTM dan Lansia ini. Nah, jadi di sini saya sebagai petugas kesehatan akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Kira-kira Ibu udah tahu belum tentang penyakit menular itu apa? Kalau penyakit menular apa ya Bu? Belum ini ya, belum terlalu paham mungkin ya. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan memperkenalkan dulu. Saya petugas kesehatan di Puskesmas Serupa Indah sebagai promosi kesehatan. Jadi di sini yang pertama kita akan bina suasana dulu Ibu. Jadi biar kita ini nggak tegang seperti itu ya. Jadi kita biasa aja. Konseling aja. Jadi jika Ibu ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang seperti itu ya. Nah, kemudian faktor resiko PTM itu ada dua. Yang pertama yang bisa dirubah dan yang kedua tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu misalnya dari usia, jenis kelamin dan genetik, karena itu sudah dari bawaannya dia ya. Jadi tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian yang bisa dirubah itu misalnya seperti merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, pola makan, itu salah satu faktor resiko yang bisa dirubah. Misalnya dari merokok nanti bisa timbul penyakit misalnya jantung dan lain-lain, itu kan bisa dihentikan atau dikurangi. Jadi bisa dirubah seperti itu ya Bu. Kemudian kurang aktivitas fisik nanti bisa menimbulkan kegemukan kayak gitu ya. Selanjutnya pola makan tidak sehat, kemudian darah tinggi dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurangnya aktivitas fisik nanti dapat menyebabkan obesitas. Obesitas itu nanti beresiko untuk terkenanya DM atau diabetes mellitus gitu ya. Nah, Ibu di sini nanti juga akan dilakukan pemeriksaan gula darah. Jadi Ibu nanti dicek kadar gulanya berapa untuk menentukan apakah Ibu ini terdapat penyakit DM atau tidak gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya untuk penyakit diabetes mellitus ini usianya biasanya itu 15 sampai 40 tahun untuk yang beresiko terkena DM. Kemudian untuk kriteria diabetes itu jika gula darah Ibu melebihi dari 200 mg per dl gitu ya. Kira-kira dari pemaparan materi tadi ada yang ditanyain nggak Bu? Misalnya kurang jelas atau apa nanti boleh ditanyakan. Oh iya Bu, nanti kalau saya ada yang kurang jelas saya tanyain ya Bu. Untuk sekarang udah jelas. Iya, jadi nanti kita lanjut ke pemeriksaan atau screening bersama dengan dokter. Cukup sekian ya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Ratna. Di sini saya akan melakukan screening untuk mengetahui apakah Ibu memiliki resiko penyakit tidak menular seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sebelumnya kita melakukan pengukuran berat badan dulu. Silakan Ibu berdiri di sini.
3,4 gitu kan. Di dalam kategori IMT ini ada obesitas dan normal. Pas ibu ini mendapatkan nilai normal. Buat menjaga agar nilainya tetap stabil, lakukanlah makanan yang sehat, hidup sehat. Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, terima kasih. Di sini Baik Ibu, perkenalkan saya sebagai bidan desa yang memegang program penyakit tidak menular. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit tidak menular. Yang salah satunya itu ada obesitas. Jadi, obesitas itu atau nama lainnya berat badannya berlebihan, Bu. Nah, ciri-ciri untuk mengetahui berat badan berlebih itu kalau dilihat secara kasat mata, kita bisa mengukur melalui lingkar perut. Nah, jadi untuk perempuan itu lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 80, sedangkan pada laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90. Apa sih Bu yang mempengaruhi terjadinya obesitas? Nah, jadi yang mempengaruhi terjadinya obesitas itu karena gaya hidup yang tidak sehat, ketidakseimbangan hormon,